Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema penasaran dengan bentuk khodammu seperti apa. Jadi manusia itu selalu penasaran kan dengan hal-hal yang goib, yang tidak terlihat. Maka kalau ada konten bercerita tentang mencari kuntilanak, gendruwo, tuyul, segala macam, ya termasuk arwah gentayangan, itu penontonnya bisa jutaan view tuh. Yang serem-serem itu disukai, termasuk juga film tuh. Tapi kalau konten yang dakwah seperti ini untuk bisa sampai 1 juta view itu keajaiban biasanya ya. Nah, jadi ketika misal tuh ya, banyak sekali tuh konten tentang arwah gentayangan. Jadi yang namanya arwah itu ruh manusia yang dulu hidup kemudian wafat. Dia sudah berbeda alam dengan kita. Ya, mereka sudah berada atau berpindah ke alam barzah. Maka kalau ada orang bilang dia ketemu dengan ruh leluhurnya, misal kakeknya yang sudah lama wafat memberitahukan tentang sesuatu, tentang ilmunya, tentang senjata pusakanya dan seterusnya, itu tidak mungkin terjadi ya, karena kalau itu betul-betul arwah, kemudian orang bertemu dengannya dalam keadaan dia melek, sadar, dan seterusnya, maka dipastikan itu bukan arwah dari leluhurnya. Karena manusia yang masih hidup hanya bisa bertemu dengan arwah atau ruh orang yang sudah wafat itu di dalam mimpi. Penjelasannya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juz yang ke-15, inna arwahal ahya'i wal amwati taltaki fil manami fatata'arafu masya'allahu minha faiza aroda jami'uhar ruju'a ila adsadi amsakallah arwahal amwati indahu wa arsala arwahal ahya'i ila adsadiha. Sesungguhnya ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang sudah mati betul-betul dipertemukan di dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki atas mereka. Faiza aroda jami'uhar ruju'a ila adsadi, dan ketika masing-masing ruh akan kembali ke tubuhnya seperti sedia kala, amsakallah arwahal amwati indahu, Allah menahan ruh orang yang sudah mati atau sudah wafat untuk tetap berada di sisi Allah. Wa arsala arwahal ahya'i ila adsadiha, dan Allah mengizinkan ruh orang yang masih hidup untuk kembali ke tubuhnya seperti sedia kala. Ya, nah itu kalau arwah ya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau dengan khodam? Khodam itu artinya pelayan, penjaga atau pengawal begitu ya. Nah orang penasaran tuh, kira-kira dia ini punya khodam atau tidak ya. Apakah dia punya khodam warisan dari leluhurnya, dari simbahnya yang konon dulu katanya adalah orang-orang yang sakti. Maka sesungguhnya kita tidak usah mencari tahu yang seperti itu. Kalau yang kita maksudkan khodam itu adalah pengawal atau penjaga kita, penjaga kita itu sudah tidak kurang-kurang. Karena Allah mengutus malaikat ya, yang disebut sebagai malaikat muakibah sebagai pengawal atau penjaga kita. Itu keterangannya bisa kita baca di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Lahu muakibatum min baini yadaihi
wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi penjaga kita itu bukan lagi dari golongan jin, tetapi Allah mengutus penjaga kita dari golongan malaikat yang disebut sebagai malaikat muakibah. Mosok kita masih merasa kurang juga, sudah dijaga oleh para malaikat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan jin? Kita juga sudah punya pasangan dari golongan jin yang disebut sebagai qarin atau pasangan. Orang menyebutnya sebagai jin qarin. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu min al-jinni. Tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya qarin dari golongan jin. Ya, jadi kita kemanapun, kita ini punya pasangan jin, qarin kita. Saya syuting nih ya. Ada nih qarin saya sedang nunggui saya di samping saya. Dan juga ada para malaikat yang disebut sebagai malaikat muakibah tadi yang juga menjaga di sekeliling saya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mencari tahu tentang mereka karena mereka sudah Allah ciptakan, Allah utus untuk selalu bersama kita dan menemani kita. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada orang-orang atau siapapun atau apapun yang punya kemampuan menurut kita untuk melihat qarin-qarin tadi ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ada Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, dia membenarkan atau meyakini ucapan dari kahin atau arraf tadi, maka dia, orang itu, berarti telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kahin itu adalah orang yang bisa meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi dia bilang dia punya pengetahuan goib yang akan terjadi di kemudian hari. Arraf itu adalah orang yang mengatakan dirinya punya pengetahuan goib tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, tapi tidak diketahui orang. Ya. Jadi misal penasaran tuh, istrinya selingkuh dengan siapa? Dia datang kepada Arraf. Ya, Arrafnya bilang, oh ini selingkuh sama Anu, jalan ke sana, nginep di situ dan seterusnya. Nah, itu namanya Arraf. Nah, jadi kalau kita datang kepada mereka, kita membenarkan apa yang mereka katakan, meyakini apa yang mereka katakan, jadinya kita berdosa. Nah, jadi jelas ya, tidak usah penasaran dengan khodam-khodam seperti apa. Yang sudah dijelaskan bahwa setiap manusia punya penjaganya, para malaikat, ya, yang kita sebut sebagai malaikat muakibah, yang menjaga kita di semua arah. Kita harus puas tuh. Ya. Allah sudah memberikan penjaga terbaik untuk kita, yakni para malaikat. Kita juga sudah punya jin pasangan kita yang namanya qarin atau pasangan tadi. Ya, dan kita tidak perlu mencari tahu rupa dia seperti apa. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.